Bab 341, Singa Betina. Sang melihat ke arah kemudi setelah pengumuman itu. Hari ini, dia akan memecahkan rekor lamanya. Akhirnya, roda berhenti pada gambar seekor singa betina yang mengenakan mantel bulu di atas, mantel bulunya bersinar, musuh Sang muncul, dan dia mempelajarinya. Itu adalah singa betina berwarna biru es dengan bulu tebal. Ada garis tambahan bulu yang lebih tebal di sisi dan punggungnya, memberikan kesan artistik. Tidak terlalu sulit bagi Sang untuk menebak apa afinitasnya. Pelawak itu perlahan mengangkat palunya dan membunyikan bel. Ding! Singa betina membuka matanya dan menatap Sang dengan mata lapar. Tanpa ragu-ragu, ia langsung menyerang ke depan. Sang menyiapkan pedangnya. Singa betina itu sangat cepat, dan Sang hanya mampu menyaingi kecepatannya dengan ledakan yang berbeda. Cakar dan giginya jelas juga sangat berbahaya. Kecepatan bagus, serangan kuat, dan mungkin pertahanan memadai. Ini pasti akan lebih sulit daripada semut, tapi tetap bisa dilakukan. Bang! Sang juga menyerang ke depan dengan kecepatan penuh, dan keduanya dengan cepat mencapai satu sama lain. Sang melepaskan tebasan saat singa betina mencoba menggigitnya. Singa betina dengan cepat menyadari bahwa ia akan terkena serangan itu, tetapi bukannya mundur, kemarahan muncul di matanya. Retakan, ia memiringkan mulutnya dan membukanya. Pedang itu menembus bagian atas beberapa giginya, tetapi singa betina dengan cepat menggigitnya, lalu memegang pedangnya. Sang tahu bahwa tubuhnya tidak bisa dibandingkan dengan singa betina, yang berarti pedangnya tertancap. Saat ia terus memegang pedang, ia dengan cepat mengangkat salah satu cakarnya. Bersinar, cakar es yang sangat mematikan dan panjang keluar dari cakarnya, dan menyerang ke arah Sang. Saat itu, Sang menyipitkan mata kanannya. Siapa? Cakar es itu kembali menjadi mana ketika mereka mencapai Sang. Domain entropi. Serangannya meleset, memberikan peluang bagi Sang. Sang dengan cepat meraih bilah pedangnya dengan tangan kirinya. Lengannya dengan cepat membeku dan pecah menjadi serpihan es. Namun, pedang di perut singa betina mulai membara dengan ganas. Singa betina membuka mulutnya kesakitan, melepaskan pedangnya. Alih-alih meraih pedangnya, Sang malah melompat. Di saat yang sama, pedang bergerak dengan sendirinya, mengubah posisinya sehingga mengarah langsung ke tenggorokan singa betina. Bang! Sang menendang bagian belakang gagang pedangnya, menembakkannya langsung ke tenggorokan singa betina. CRKSH. Pedang menembus bagian belakang tenggorokan singa betina, tetapi tertancap di tulang. Namun, panas yang membara segera keluar, dan singa betina melompat menjauh saat mencoba menyingkirkan pedang dengan cakarnya. Sang mendengar pekikan menyakitkan dari singa betina, tapi dia tidak menyerah. Bang! Dia segera mengejarnya. Singa betina memukul pedang dengan salah satu cakarnya, melemparkannya ke samping. Sang mencapai singa betina tanpa pedangnya dan menurunkan posisinya sambil tetap berdiri di depannya. Kemarahan memenuhi mata singa betina, dan dengan cepat ia menerkam Sang. Sang tetap berdiri, dan untuk sesaat, waktu seakan berhenti. Singa betina sedang melompat ke arah Sang saat dia berdiri di depannya, tanpa senjata. Namun pada saat itu, genggaman pedang memasuki tangan Sang. Pedang menjadi jauh lebih kuat selama 3 bulan terakhir, dan semakin kuat, semakin cepat dan lincah pergerakannya. Meskipun singa betina telah membuangnya, ia dengan cepat mengubah lintasannya dan mencapai Sang. Kemudian, dari posisi Sang yang lebih rendah, dia menyerang ke atas dengan seluruh kekuatannya. Singa betina sedang melompat, dan tidak banyak yang bisa dilakukannya sekarang. Hal terbaik yang bisa dilakukannya adalah melindungi kepalanya dengan kakinya. Sang menyerang. Bang! Sebuah cakar jatuh ke samping. Namun, serangan singa betina belum bisa dihentikan. Ia masih terbang menuju Sang, dan ia akan melakukan yang terbaik untuk menggigit Sang menjadi beberapa bagian. Sang dengan cepat menyadari bahwa kaki lawannya belum siap untuk diserang, artinya hanya gigitannya saja yang membahayakan dirinya. Bertahan dari hal seperti itu tidaklah sulit. Bang! Sang meninju moncong singa betina. Ia tidak menerima luka parah akibat serangan itu, namun kekuatan tersebut memperlambat singa betina saat menembak balik Sang. Bang! Rahang berbahaya itu menutup tepat di depan Sang, nyaris tidak mengenainya. Singa betina mendarat dengan 3 cakarnya yang tersisa. Ia telah beradaptasi dengan anggota tubuhnya yang hilang dengan sangat cepat. Sang tidak menyerah dan segera menyerang ke depan lagi. Yang mengejutkan, singa betina itu juga menyerang Sang, meski kakinya hilang. Kecepatannya sedikit melambat, tapi Sang tidak gegabah. Sang menyiapkan serangan lagi, tapi kemudian, sesuatu yang mengejutkan terjadi. Singa betina memalingkan muka dari Sang, membalikkan tubuhnya, dan melakukan pemeriksaan bahu. Pikiran Sang dengan cepat menganalisis situasinya, tetapi waktunya tidak banyak. Meskipun serangan seperti itu memiliki celah yang jelas dan tidak terlalu berbahaya, naluri Sang mengatakan kepadanya bahwa dia harus memblokirnya. Sang menghentikan serangannya dan meletakkan pedang di depannya untuk memblokir apapun yang datang. Bersinar, bersinar, bersinar. Pada saat itu, garis-garis berbulu di sisi dan punggung singa betina berubah menjadi es yang menakutkan. Retakan, retakan, retakan. Tubuh singa betina menghantam sisi pedang, dan esnya pecah segera setelah mengenainya. Namun, pedang tidak cukup lebar untuk menghalangi seluruh tubuh Sang, dan 2 es melewatinya, mengenai bahu dan paha luar Sang. Tubuh Sang dengan cepat mulai membeku, tapi dia menangkal kekuatan pembekuan dengan melepaskan beberapa ledakan es untuk menjaga jarak.
Singa betina segera menyerang setelah Sang tidak menyerah. Saat Sang mendarat, ia melakukan serangan yang sama lagi. Jangan gunakan serangan yang sama 2 kali. Sang berpikir ketika cahaya muncul di matanya. Pedang Sang menyerang ke depan. Siapa? Es tersebut berubah menjadi mana saat Sang mengaktifkan domain entropinya sekali lagi. CRAACK. Dengan tambahan kekuatan serangan singa betina, serangan Sang berhasil menusuk jauh ke dalam tubuh singa betina. Singa betina mengaum dan terjatuh ke samping, tubuhnya menggeliat kesakitan. Sang mencabut pedangnya dan melancarkan serangan lagi. Retakan, kaki lainnya hancur selama serangan itu, dan lawannya menjadi mustahil untuk berdiri. Dengan salah satu dari 2 lawan tidak mampu berdiri, pertarungan telah usai. Sang berhati-hati agar tidak terkena es lagi saat dia secara metodis menyebabkan lebih banyak luka pada singa betina. Mengaktifkan domain entropinya menghabiskan banyak mana, dan dia tidak ingin menyia-nyiakannya. Saat singa betina hampir mati, Sang menyentuh tubuhnya dan melakukan penyerapan kegelapan. Dalam sekejap, Sang telah pulih sepenuhnya, tetapi singa betina itu masih hidup. Karena tidak ada lagi energi kehidupan yang bisa digunakan Sang, dia mengakhiri pertarungan. Sedetik kemudian, sorakan kembali terdengar, dan Sang menarik napas dalam-dalam. Saya menerima beberapa cedera, dan saya menggunakan sedikit mana. Namun, saya belum mencapai batas saya. Sang memandangi mayat yang menghilang itu sebentar. Saya mungkin punya kesempatan untuk mengalahkan level 9. Bab 342, Raja Es. Sang menarik napas dalam-dalam dan menunggu. Level 9, binatang panggung komandan menengah yang kuat, kata suara mekanis itu. Roda itu berputar lagi, dan Sang melihatnya. Dia tahu pertarungan berikutnya akan sangat sulit. Mari kita buat yang ini lebih menarik, pelawak di atas kemudi tiba-tiba berkata sambil menjentikkan jarinya. Segala sesuatu di dalam roda lenyap dan digantikan oleh satu gambar. Itu adalah singa biru yang kuat dan anggun yang duduk di atas tahta. Anehnya, gambar ini tidak tampak ramah anak seperti gambar lainnya. Sang dengan cepat menebak identitas lawan berikutnya. Bersinar, dan ketika lawan Sang muncul, tebakannya terkonfirmasi. Singa betina sebelumnya mungkin adalah bagian dari kebanggaan singa yang luar biasa ini. Itu adalah singa jantan, dan ukurannya sangat besar. Tingginya lebih dari 5 meter dan panjangnya lebih dari 10 meter. Seluruh tubuhnya dipenuhi dengan rambut panjang berkilau, dan surainya sangat mengesankan. Kepalanya terbungkus dalam semacam baju besi es yang menyerupai mahkota, dan keempat kakinya memiliki baju besi tebal dan kuat yang terbuat dari es yang menutupi mereka. Ekornya panjangnya lebih dari 5 meter dan anggun. Kekuatan dan keagungan yang diberikan singa ini hanya dengan berdiri di sana sangatlah mengejutkan. Itu adalah Raja Es, dan aku ingin tahu apakah kamu bisa mengalahkannya, kata si badut sambil menyeringai. Raja Es. Sang belum pernah mendengar binatang jenis ini sebelumnya, tapi dia menduga binatang ini pasti kuat jika manusia menyebutnya raja. Sang sudah bisa menebak bahwa Raja Es itu sangat kuat. Lagi pula, Raja Es ini mungkin memiliki beberapa singa betina yang melayaninya. Untuk menguasai begitu banyak binatang dengan kekuatan yang cukup mengesankan diperlukan kekuatan yang lebih besar lagi. Pada saat ini, Sang merasakan tekanan yang belum pernah dia rasakan sejak melawan Wakil Komandan Wilbury. Raja Es mungkin tidak sekuat Wakil Komandan Wilbury jika dibandingkan dengan kekuatan Sang, tapi itu jelas sangat berbahaya. Saat Sang menyiapkan pedangnya, badut itu mengangkat palu dan membunyikan bel. Ding! Raja Es perlahan membuka matanya dan menatap Sang dengan bangga. Ia hampir tidak memperhatikan Sang. Entah kenapa, Sang merasa harga dirinya tidak salah tempat. Bang! Namun demikian, Sang menyerang ke depan dengan Ice Blast. Saat Sang mencapai kecepatan penuhnya, Raja Es hanya terus memandangnya dengan tenang. Saat Sang mencapai jarak sekitar 50 meter, suasana berubah. Langit cerah di atas Sang digantikan oleh awan abu-abu gelap. Sesaat kemudian, angin putih bertiup dari langit dan berputar dengan keras di sekitar Raja Es. Itu pada dasarnya adalah badai salju yang kuat, yang membuat kepingan salju dan es digantikan dengan ice mana yang kuat. CRK, CRK, tubuh Sang langsung membeku. Saat ini, Sang menerima kejutan besar. Dia telah dibekukan dengan kecepatan gila. Tubuhnya hanya sedikit lebih lemah dari prajurit panggung komandan puncak, dan Raja Es ini hanya berada di panggung komandan menengah. Apakah itu berarti Raja Es bisa membekukan prajurit 2 tingkat di atasnya tanpa menjadi serius? Sepertinya Raja Es ini sama kuatnya dengan penyihir. Penggunaan es mana oleh singa betina adalah hal mendasar, hanya mampu memanggil beberapa es di tubuhnya. Tapi Raja Es memanggil serangan raksasa yang membutuhkan kontrol mengerikan dan mana dalam jumlah besar untuk dilakukan. Ini bukan hanya binatang Mid Commander Stage yang kuat. Sesuatu seperti harimau logam yang pernah dilawan Sang sebelumnya adalah lelucon yang menentang hal itu. Bahkan ular Sang yang bertarung sebelumnya akan kalah dengan mudah jika berada pada level yang sama dengan Raja Es. Dan serangan itu jelas bukan kekuatan penuhnya. Lagi pula, seluruh tubuhnya terbungkus oleh baju besi es yang kuat, dan tubuhnya sangat besar. Kemampuan pertarungan jarak dekatnya mungkin juga sangat kuat. Bang! Sang melepaskan beberapa Ice Blast, mengisi tubuhnya dengan Fire Mana. Fire Mana melawan Ice Mana, mencairkan tubuh Sang dan mengubah es di tubuhnya menjadi uap. Ini bukan sesuatu yang bisa dilawan oleh pejuang normal, pikir Sang sambil mempercepat lagi. Aku hanya bisa melawannya karena afinitasku.
Sepertinya ada perbedaan mendasar antara monster ini dan seorang pejuang, perbedaan yang tidak bisa diatasi hanya dengan latihan. Anda bisa menjadi pejuang paling berbakat, berpengalaman, dan berpengetahuan luas di dunia, tetapi Anda tetap akan membeku. Satu-satunya cara untuk melewati serangan ini adalah dengan memiliki tubuh yang sangat kuat atau menjadi seorang mage. Ini adalah lawan pertama yang pengalaman, kerja keras, kreativitas, dan latihannya tidak cukup untuk dikalahkan. Musuh ini menuntut semua hal ini, namun ia juga menuntut kualitas bawaan yang lebih tinggi. Kualitas yang tidak bisa didapatkan seseorang dengan berlatih atau bertarung. Tapi itulah yang terjadi saat ini. Penyihir yang sangat kuat mungkin bisa mengalahkan Raja Es, tetapi Sang menduga bahwa penyihir biasa tidak akan bisa menang. Biasanya, rata-rata Mid-True Mage bisa bermain dengan semua jenis monster Mid-Commander Stage. Itu tidak berbahaya. Tapi hal ini berbeda. Benda ini mungkin bisa mengalahkan rata-rata Mid-True Mage. Di satu sisi, Sang teringat pada dirinya sendiri. Binatang buas dianggap berada di bawah penyihir. Prajurit juga dianggap berada di bawah penyihir, namun Sang telah berhasil keluar dari stereotip tersebut dan benar-benar melompati level melawan penyihir. Sang adalah bagian dari sekelompok makhluk yang dianggap jauh lebih lemah dari penyihir, sama seperti binatang buas. Dan jika para pejuang bisa memiliki anggota yang luar biasa seperti Sang, yang bisa keluar dari klasifikasi itu, mengapa binatang tidak bisa? Raja Es ini mungkin adalah salah satu dari sedikit binatang yang benar-benar bisa melawan penyihir sejati pertengahan yang benar-benar kuat. Sama seperti Sang, ia adalah anggota kelompoknya yang sangat luar biasa. Tapi aku masih bisa melawannya. Sang melancarkan ledakan es satu demi satu untuk menjaga tubuhnya agar tidak membeku, yang mempunyai efek samping positif yaitu meningkatkan kecepatan Sang sebanyak mungkin. Sang berada dalam kondisi paling kuat ketika dia bertarung di lingkungan yang sangat panas atau sangat dingin. Bab 343, Serangan Tanpa Henti. Bang! Sang melepaskan salah satu dari banyak ledakan es dan mencapai Raja Es. Raja Es masih terus menatap Sang dengan tatapan arogannya. Dan ketika Sang mencapai Raja Es, ia perlahan mengangkat salah satu kakinya dan menginjaknya ke bawah. Boom! Ledakan es keluar dari kakinya, meledak ke segala arah. Ketika Sang melihat es ini, dia merasakan ancaman mematikan. Mereka begitu keras dan kuat sehingga mereka mungkin akan melubangi tubuhnya. Tiba-tiba, area di sekitar Sang menjadi bersih, dan es berubah menjadi lebih banyak mana es. Domain entropi. Namun, Sang terkejut dengan banyaknya mana yang baru saja dia konsumsi. Aku baru saja menggunakan 40% manaku hanya untuk menangani es ini. Dia berpikir dengan kaget. Meski begitu, Sang menyerang kaki Raja Es. Retakan. Pedang Sang menghantam baju besi es di kaki Raja Es dan memecahkannya, tapi dia bahkan tidak berhasil mencapai kulitnya. Tapi pada saat ini, semua mana es dari es yang tersebar berkumpul di pedang saat itu menempel di dalam armor. Mana es dari badai memiliki kemauan, tetapi mana es dari es bebas untuk digunakan oleh pedang. Namun, alih-alih melepaskan ledakan beku yang kuat, tepian es yang besar muncul di sekitar SWOT. Sang memberikan lebih banyak kekuatan pada pedang, dan pedang menggunakan mana es dan kekuatannya sendiri untuk meningkatkan kekuatannya. CRRRRKSH. Sang menyelesaikan tebasannya, dan pedang keluar dari armornya. Tak lama kemudian, cairan sedingin es keluar dari celah armor. Itu adalah darah Raja Es. Sang berhasil memotong kulit dan sedikit ototnya. Sayangnya, pedang itu bahkan belum mencapai tulangnya. Itu hanya cedera ringan. Saat Raja Es merasakan sakit di kakinya, kemarahan muncul di matanya. Dan kemudian, ia meraung. Siapa? Gelombang kejut yang sangat kuat menghantam Sang, melemparkannya ke kejauhan. Di saat yang sama, semakin banyak mana es yang berkumpul di sekelilingnya, mempercepat proses pembekuan tubuhnya. Seluruh dunia tampak berguncang di bawah raungan apokaliptik yang dipenuhi ais mana yang padat dan berbahaya. Sang harus melepaskan beberapa ledakan es untuk mundur dan melawan mana es yang menyerangnya, tapi dia berhasil selamat dari raungan itu tanpa terluka. Pada saat itu, Raja Es akhirnya menatap Sang sepenuhnya, dan Sang bisa melihat kemarahan murni di matanya. CRK, CRK, CRK. Semakin banyak es yang keluar dari tubuhnya dan mengeras, membungkus Raja Es dengan baju besi tebal yang terbuat dari es. Bahkan mulut, mata, dan hidungnya terbungkus es. Tidak ada satupun celah dalam pertahanannya yang sempurna. Bersinar, bersinar. Kemudian, beberapa tombak yang terbuat dari es keluar dari baju besi Raja Es, memberikan kehadirannya yang agung perasaan tambahan akan agresi dan bahaya murni. Ais mana di sekitar tubuhnya semakin menebal, mengubah udara di sekitarnya menjadi biru sedingin es. CRK, CRK. Tanah di bawah Raja Es retak di bawah kakinya saat ia perlahan menurunkan posisinya. Dan kemudian, ia meledak ke depan. BOOOM. Dengan ledakan es, Raja Es menembak tepat ke arah Sang. Kecepatannya sangat cepat sehingga Sang hampir tidak bisa bereaksi. Bang! Sang menembak ke samping dengan ledakan es, nyaris tidak berhasil menghindari serangan berbahaya dari cakar Raja Es. Tetapi pada saat itu, Sang merasakan bahaya yang sangat besar. Karena instingnya, Sang menggunakan pedang untuk memblokir sisinya. Boom! Kekuatan gila menghantam pedang, menabrakkannya ke Sang dan melemparkan mereka berdua sejauh 100 meter ke kejauhan. Itu adalah ekor Raja Es yang panjang dan kuat. Tulang di lengan dan dada Sang patah,
tapi dia dengan cepat menggunakan mana untuk memperbaikinya. Saat Sang masih terbang, dia mendengar ledakan lain dan merasakan kematian yang mendekat. Mana es di sekitar Sang meningkat lagi saat Raja Es mencapainya sementara Sang masih belum pulih dari serangan sebelumnya. Bang! Sang melepaskan beberapa ledakan es di udara dan mengubah lintasannya saat dia perlahan mendapatkan kembali kendali atas tubuhnya. Serangan dahsyat Raja Es meleset saat Sang melewatinya. Bang! Dan kemudian, ledakan tombak es lainnya keluar dari tubuh Raja Es saat Sang masih di udara. Pedang! Sang nyaris tidak bisa berteriak ketika dia melepaskan pedangnya. Dengan sendirinya, SWORD dengan cepat menyelaraskan dirinya di antara es dan Sang saat Sang memiringkan tubuhnya sehingga telapak kakinya mengarah ke SWORD. CRK, CRK, CRK. Beberapa tombak es menghantam pedang dan mendorongnya ke arah kaki Sang. Biasanya, pedang tidak cukup besar untuk memblokir serangan seperti itu sepenuhnya, tapi karena tubuh Sang sekarang miring, hal itu menjadi mungkin. Bang! Sang menendang pedang ke depan dengan seluruh kekuatannya, dan es di sekitar pedang menjadi lebih tebal dan tajam. Retakan, ekor Raja Es yang fleksibel dan kuat menghantam ujung pedang. Tepi es pedang pecah, tetapi sebagian besar pelindung es di ekornya juga pecah. Bahkan ada sedikit darah yang mengalir keluar. Baru sekarang Sang benar-benar menyadari betapa berbahayanya Raja Es. Ia telah melepaskan 3 serangan dahsyat, satu demi satu, tanpa jeda. Dan itu bukanlah akhir. Bang! Bang! Ketika Raja Es menyadari bahwa gesekan ekornya gagal, ia memanggil 2 tombak es yang panjang dan kuat di atasnya. Keduanya tidak rapuh dan lemah seperti es sebelumnya. Dan kemudian, ia menembakkan tombak es langsung ke arah Sang. Pedangnya terlalu jauh dari Sang saat ini, yang berarti dia tidak punya cara untuk memblokir tombak es itu dengan benar. Fokus Sang mencapai puncaknya, dan dia merasa waktu melambat. Bang! Bang! Tepat ketika kedua tombak es itu mencapai sekitar Sang, dia hanya merentangkan kakinya dan menendang ujungnya ke samping. Ini membutuhkan waktu yang sangat tepat dan kendali gila atas tubuhnya. Tapi dia berhasil melakukannya. Tombak es itu miring ke samping, dan Sang mengulurkan tangannya. Dan tangkap mereka. Tangan Sang mulai membeku, namun dengan menyentuh serangan itu secara fisik, Sang berhasil menghancurkan kemauan pada tombak es tersebut. Sesaat kemudian, keinginan mereka hancur total, dan tombak es lenyap. Sang pernah mengutuk kemampuan ini ketika dia secara tidak sengaja menyerap Ice Mana di Icewood di kereta luncurnya. Tapi sekarang, itu menjadi penyelamat. Sebagian besar mana Sang diisi ulang dengan menyerap mana es di dalam tombak es. Raja Es memperhatikan dan melakukan gesekan ekor lagi sambil memutar tubuhnya. Sang masih di udara karena suara gemuruh sebelumnya. Begitulah cepatnya serangan ini terjadi. Tepat sebelum gesekan ekor mencapai Sang, pedang berhasil mendapatkan kembali kendali atas dirinya dan juga mencapai Sang. Sang melancarkan serangan di bagian ekor. Boom! Sebagian besar pelindung ekornya meledak, dan luka dalam tertinggal di dalam ekornya. Kali ini, pedang berhasil mencapai tulangnya. Tetapi pada saat yang sama, pedang didorong ke dalam Sang karena kekuatan tersebut, mematahkan lebih banyak tulang. Meskipun pedang tidak dapat memotong Sang, tanpa baju besi hitam, pedang mungkin masih akan memotong otot dada Sang hanya karena kekuatan aslinya. Bang! Tubuh Sang menyentuh tanah dan berguling ke belakang. Dan pada saat itu, Raja Es meledak lagi. Serangannya tiada henti. Bab 344, menggunakan segalanya. Sang hampir tidak bisa menghindar. Terlebih lagi, Raja Es menjadi lebih akurat dengan serangan cakarnya. Jadi, Sang terpaksa melakukan satu-satunya hal yang bisa memberinya nilai dari bentrokan ini. Sang mengarahkan pedang tepat ke cakar yang mendekat. Retakan, es di sekitar pedang meledak di mana-mana sementara tanah di bawah Sang berubah menjadi kawah karena kekuatan Raja Es. Gagang pedang didorong ke belakang, mematahkan lengan Sang, mengenai pelat dada hitam, melubangi pelat dada, dan terakhir, mengubur dirinya ke dalam perut Sang. Seperti dia telah tertusuk oleh tombak yang dilempar, Sang terlempar ke kejauhan oleh pedang. Namun, menerima cedera ini bukannya sia-sia. Pedang telah menembus kaki Raja Es, keluar dari sisi yang lain. Cairan biru sedingin es keluar dari cakarnya, dan mata Raja Es menjadi semakin marah. Sang dan SWORD dengan cepat menggunakan kekuatan mereka untuk mengeluarkan pegangan SWORD dari tubuh Sang saat mereka terbang ke kejauhan. Bersinar, dan kemudian, armor Sang lenyap. Armornya telah melemahkan lukanya, tapi sekarang, itu hanya penghalang. Ada lubang besar di tengahnya, dan logam bengkok itu telah mengubur dirinya ke dalam tubuh Sang. Armor itu telah berubah dari perlindungan menjadi penghalang, itulah sebabnya Sang segera memasukkannya ke dalam Space Ring miliknya. Namun seperti sebelumnya, Raja Es segera mencapai Sang lagi dengan kecepatannya yang luar biasa. Cakarnya yang terluka bahkan tidak memperlambatnya. Sang telah menyembuhkan luka-lukanya, tetapi mananya mulai menipis. Dia hanya memiliki sekitar 40% yang tersisa. Sementara itu, Raja Es terus mengeluarkan mana es dalam jumlah yang sangat besar dalam serangan yang luas. Itu hampir seperti memiliki sumber mana yang tak berdasar. Bang! Saat serangan berikutnya mendekat, Sang menggunakan beberapa ledakan es untuk menembak cakar tersebut. Karena cedera sebelumnya, Raja Es malah menusukkan cakarnya ke depan alih-alih menebas, memberikan Sang kesempatan untuk menghindari serangan itu. Sang terbang mengatasi serangan itu dan mendekati kepala Raja Es. Tapi kemudian, mata Sang melebar saat dia melihat ke dalam mulut Raja Es yang terbuka.
Ais mana dalam jumlah yang mengerikan telah berkumpul di mulutnya. Sang merasakan kematian mendekat. Dan kemudian, seberkas cahaya mengerikan dari ais mana yang terkonsentrasi ditembakkan langsung ke arah Sang. Jika dia terkena itu, dia akan langsung mati. Secara refleks, Sang mengaktifkan domain entropinya sekali lagi. Hanya itu yang bisa dia lakukan. Dia tidak bisa mengelak atau memblokir, hanya menyisakan domainnya. Itu adalah gambar yang sempurna dalam kegelapan, tapi Sang punya kecurigaan. Begitu pancaran ais mana memasuki domain Sang, itu berubah. Itu berubah dari ais mana menjadi mana netral. Mana netral menyapu Sang tanpa membahayakan. Berhasil, pikir Sang. Aku bisa mengubah materi menjadi elemental mana, tapi aku juga bisa mengubah elemental mana menjadi mana netral. Tapi aku juga harus menggunakan mana untuk melakukan itu. Saat ini, penyimpanan mana Sang telah mencapai titik terendah. Tidak ada yang tersisa. Namun, Sang kini berada tepat di depan kepala raksasa Raja Es. Sang menyiapkan tebasan. Bang! Tiba-tiba, ledakan ais mana yang kental muncul di antara Ice King dan Sang. Raja Es terlempar ke kejauhan sementara Sang terlempar ke tanah. Jarak mereka sekarang lebih dari 50 meter lagi. Sang mengertakkan gigi saat dia mendarat dengan kakinya. Tapi ketika dia melihat tubuh Raja Es meluncur dengan cakarnya yang sedingin es, mata kanan Sang melebar, dan api muncul di dalamnya. Ini adalah pertama kalinya Raja Es tidak berinisiatif. Raja Es selalu menjadi orang yang memulai serangan, dan hal itu tidak memberi Sang kesempatan untuk melancarkan serangannya sendiri. Tapi sekarang, ia bertahan. Aku kehabisan mana, ini satu-satunya kesempatan yang akan kudapat. Sang memegang pedang dengan erat dan menyiapkan tebasan. Lalu, dia mengucapkan satu kata. Isya, garis api hitam. Satu tebasan, membentang lebih dari 50 meter. Sang telah menghilang, meninggalkan seberkas api hitam, dan muncul di bawah Raja Es dalam sekejap. Langkah mana, pedang telah menyusut ke bentuk aslinya, yang diasumsikan setelah menjadi pedang untuk pertama kalinya. Tubuh Raja Es di atas Sang mengalami luka yang dalam. Armor esnya telah lenyap seluruhnya, begitu pula seluruh kulit Sang. Sang telah mengorbankan kulitnya untuk mengaktifkan domain entropi miliknya. Domain entropi Sang telah menangani armor es, dan entropi pedang telah menembus tubuh. Untuk sesaat, waktu seolah berhenti. Dan kemudian, hujan darah biru menghujani Sang. Seluruh tubuh Sang mulai membeku karena cairan biru, yang membuatnya sadar bahwa ini adalah sumber mana Raja Es yang tak ada habisnya. Begitu darah biru mengenai Sang, tubuhnya menyerapnya, mengisi penyimpanan mana Sang lagi. Sayangnya, mana di dalam pikiran Sang tetap kosong karena mana step. Bang! Sang segera menggunakan Ice Blast untuk melompat keluar dari bawah Ice King saat kulitnya pulih. Dibandingkan dengan kemampuan entropi yang jauh lebih kuat, kerusakan yang diterima Sang dari domain entropi miliknya dapat disembuhkan dengan mana. Boom! Sedetik kemudian, gelombang es samudera keluar dari tubuh Raja Es. Meskipun Sang telah melompat ke samping, es tetap menenggelamkannya. Sang mengaktifkan domain entropinya lagi, tetapi memblokir serangan ini menghabiskan hampir seluruh mana yang baru saja dia peroleh kembali. Ini adalah ledakan mana Raja Es dengan kekuatan penuh. Bang! Kemudian, Sang segera melepaskan ledakan es lainnya untuk menyerang balik ke arah Raja Es. Pada saat itu, badai es besar di sekitarnya mereda untuk pertama kalinya sejak awal pertarungan, menandakan bahwa Raja Es tidak mampu lagi membuang-buang mana. Wajah Raja Es tampak kelelahan setelah melepaskan ledakan es yang sangat dahsyat, dan Sang melihat peluangnya. Dia mencapai kepala Raja Es dalam sekejap, yang tidak diharapkan oleh Raja Es. Ia baru saja mengeluarkan mana lebih banyak dari sebelumnya, dan, dalam pikirannya, mustahil bagi lawannya untuk segera mencapainya. Namun, Sang ada di sini sekarang. Raja Es hanya memperhatikan Sang ketika dia sudah berada di depan mata kirinya. Pada saat itu, kulit Sang kembali berubah menjadi debu, dan Ice Armor yang menutupi sisi kiri kepala Raja Es berubah menjadi Ice Mana. Dan kemudian, sosok Sang yang berlumuran darah menusuk pedang tepat ke mata kiri Raja Es. Meskipun pedang jauh lebih tipis dari sebelumnya, panjangnya masih lebih dari 1 meter. Cukup untuk mengubur dirinya sendiri ke dalam otak Raja Es. Bersinar, kesunyian. Raja Es tidak lagi bergerak, sosok tanpa kulit dan berdarah di depan mata kirinya yang hancur. Sesaat kemudian, Sang meletakkan tangan kirinya di kepala Raja Es dan menggunakan penyerap kegelapan. Tubuh Raja Es jatuh ke tanah, dan tubuh Sang yang rusak dengan cepat mendapatkan kembali vitalitasnya. Meskipun Sang telah menyerap cukup energi kehidupan untuk menyembuhkan tubuhnya sepenuhnya, mayat Raja Es tidak terlihat lebih buruk dari sebelumnya. Itu hanya memiliki energi kehidupan sebanyak itu. Sang mendarat di sampingnya dan menarik napas dalam-dalam. Dan kemudian, sorakan itu kembali. Bab 345, Hierarki Kekuasaan. Sang menarik napas dalam-dalam saat sorakan bersorak di sekelilingnya. Ini adalah binatang paling kuat yang pernah dia lawan, dan dia juga berbeda dari binatang lainnya. Ia memiliki kekuatan yang hampir tak terbatas, dan darahnya dipenuhi dengan Ice Mana. Sang belum pernah melihat binatang seperti itu sebelumnya. Rodanya kembali, tapi tidak mulai berputar. Selain itu, juga tidak ada pengumuman. Sang memandang si badut itu. Pelawak itu menoleh ke belakang dengan alis berkerut. Kemudian, si badut melihat ke arah SWOT. Sang tahu apa yang Tuhan ingin ketahui. Bersinar, Sang memanggil beberapa biji dari Space Ring miliknya.
Dia telah menggali biji selama 3 bulan, dan dia memiliki cukup cadangan biji. Kemudian, Sang memasukkan pedang ke dalam bijinya, dan pedang segera mulai menyerapnya. Ketika si badut melihat itu, seringai muncul di wajahnya. Dewa ingin tahu apakah Sang ingin menipu sistem lagi dengan menggunakan serangan yang kuat namun juga tidak mau membayar harganya. Dengan tindakannya, Sang menunjukkan bahwa dia bersedia membayar harganya dengan menggunakan biji miliknya sendiri. Setelah beberapa detik, SWOT selesai. Ada masalah, kata SWOT. Sang mengerutkan alisnya dan melihatnya. Ya, saya merasa kendali saya terhadap entropi telah berkurang. Saya pikir efek biji entropi tidak permanen. Sang menggaruk dagunya. Sebenarnya itu masuk akal. Pedang hanya menyerap biji entropi ketika aku kembali dari medan perang. Itu terjadi bertahun-tahun yang lalu, dan sekarang mereka telah menggunakan serangan itu beberapa kali. Bersinar, Sang memanggil separuh alas lainnya. Untungnya, dia tidak membuangnya. Pedang dengan cepat menyerap separuh lainnya dan mendapatkan kembali kendalinya. Saya pikir semakin kuat saya, semakin banyak biji entropi yang saya gunakan dalam serangan saya, kata SWOT. Saya memperkirakan, dengan kekuatan saya saat ini, saya hanya bisa melancarkan serangan 3 kali lagi sebelum saya kehilangan kemampuannya. Saya membutuhkan lebih banyak biji, dan itu harus lebih kuat, SWOT menjelaskan. Sang menggaruk dagunya. Sebenarnya masuk akal. Akan mengejutkan jika sepotong biji tahap umum bisa membuatmu bertahan sampai akhir. Bagaimana dengan biji entropi di sekitar bangunan hitam besar di bawah tanah ini? Aku masih terlalu lemah, jawab SWOT. Menurut perkiraanku, dinding luarnya terbuat dari biji entropi yang, setidaknya, berada di puncak alam kelima. Aku sendiri harus mencapai alam kelima untuk mencoba menyerapnya dengan benar. Sang mengerutkan kening tetapi mengangguk. Jadi, kita perlu mencari potongan panggung komandan di suatu tempat. Ya, jawab pedang. Setelah pedang menyerap biji tersebut, ia kembali ke ukuran dan bentuk semula. Kemudian, Sang memandang si badut itu. Binatang apa itu? Raja Es, kata si badut sambil nyengir. Atau, setidaknya, salah satu keturunannya. Sang mengangkat alisnya. Pelawak itu hanya balas menyeringai. Mereka tidak mengatakan apapun selama beberapa detik. Yah, kurasa aku bisa memberitahumu sedikit, kata si badut sambil terkekeh. Kamu cukup membuatku terhibur, dan kemajuanmu jelas tidak mengecewakanku. Sang tidak menjawab. Raja Es adalah salah satu binatang paling kuat di seluruh dunia, kata si badut. Mungkin tidak masuk 10 besar, tapi pasti masuk 1000 besar. Perut Sang bergetar ketika dia mendengar itu. Ketika manusia berbicara tentang seluruh dunia, yang mereka maksud hanyalah 5 kerajaan. Namun, ketika Tuhan berbicara tentang seluruh dunia, dia sebenarnya sedang berbicara tentang seluruh dunia. Ini termasuk semua keberadaan kuat yang belum pernah didengar oleh Sang. Saya berasumsi bahwa Zonebis lebih lemah dari Ice King ini. Sang bertanya. Mereka tidak bisa dibandingkan, kata si badut sambil menyeringai. Manusia yang menyebut dirinya raja di negeri ini hanyalah anak-anak kecil yang berpura-pura, kata si badut. Raja sejati berada di alam yang bahkan tidak diketahui oleh orang-orang ini. Sang mencoba menebak seberapa kuat sebenarnya Raja Es itu, saat itulah dia teringat sesuatu. Bagaimana dengan Kaisar Petir? Sang bertanya. Sang masih ingat wanita yang sangat kuat yang telah memindahkannya dengan lambaian tangannya. Dia mengatakan bahwa bangunan hitam itu milik Kaisar Petir. Seringai si badut melebar. Cukup pintar. Selama beberapa detik, sang dewa memikirkan apakah dia ingin menjawab pertanyaan itu atau tidak. Kaisar lebih kuat dari raja, kan? Kata si badut sambil tersenyum penuh pengertian. Mata kanan Sang menyipit. Ini memberitahunya banyak hal. Raja Es yang asli termasuk dalam 1000 binatang buas teratas di dunia, tetapi Kaisar Petir lebih kuat dari Raja Es. Kaisar Petir bahkan tidak disebut Raja Petir, melainkan Kaisar Petir. Ini mungkin berarti bahwa dia adalah alam yang lebih kuat dari Raja Es. Jadi, aku sebenarnya telah bertemu seseorang yang bekerja untuk salah satu manusia paling berkuasa di seluruh dunia. Kaisar Petir, ya, aku ingin tahu orang seperti apa dia. Kaisar Petir, Kaisar Penyihir, mereka mungkin berada di alam yang sama. Tentu saja, Kaisar Penyihir mungkin lebih kuat. Perlahan-lahan, Sang mampu memahami hierarki kekuasaan dunia ini. Dan itu sangat besar. Dekan bisa membunuh Sang dalam satu pukulan. Duke Werwine bisa membunuh Dekan dalam satu serangan. Raja Sky Thunder bisa membunuh Duke Werwine dalam satu serangan. Zonebis bisa membunuh Raja Sky Thunder dalam satu serangan. Raja Es bisa membunuh Zonebis dalam satu serangan. Kaisar Petir bisa membunuh Raja Es dalam satu serangan. Kaisar Penyihir bisa membunuh Kaisar Petir dalam satu serangan. Kemudian, Sang memandang si badut itu. Ketika Sang bertemu dengan dewa untuk pertama kalinya, dia belum mampu memahami kekuatan Tuhan yang sebenarnya. Baru sekarang dia benar-benar menyadari betapa dahsyatnya kuasa Tuhan. Benar saja, seluruh dunia adalah taman bermainnya. Seluruh dunia ini hanyalah mainan. Semua keberadaan di dunia besar ini, betapapun kuatnya, hanya ada untuk menghibur Tuhan. Pikiran ini membangkitkan banyak emosi yang kompleks. Cek. Rakan-rakan kultivator sekalian, sebelum retret, sila terus berkultivasi untuk jurus subscribe, like, share dan komentar agar sekte novel Zadim terus berkembang pesat.